Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesempatan di hari ke-30 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan keberkahan bagi kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Kita syukuri terus dengan cara mengaji pada pengajian rutin di setiap Ahad pagi seperti hari ini. Untuk itu marilah kita mulai pengajian rutin sekaligus juga penutup pertemuan di akhir Ramadan ini dengan bacaan umul kitab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan dawamus shihah wal afiyah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahat fid dunya wa dunya wal akhirah, dan kita doakan khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang perjalanan atau yang sedang berada di tempat silaturahim, mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kelancaran perjalanannya, diberikan kemudahan segala urusannya. Kemudian bagi jamaah yang sedang kondisi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dengan segera tanpa kurang satu apa. Kemudian bagi yang sedang ditimpa kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, berikan kemudahan, dan menjadi salah satu sarana Allah angkat derajatnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Ini penghujung Ramadan, dan sudah pasti besok Idul Fitri. Pasti besok Idul Fitri, karena nggak mungkin Idul Fitrinya 31 hari. Jadi kemarin sore dilaksanakan sidang isbat. Saya sebenarnya juga diundang, tapi karena kondisinya sebenarnya juga sudah pasti. Kalau toh ru'yatul hilal itu nggak mungkin bisa terlihat. Kalau toh ada orang yang ngaku bisa melihat, udah pasti harus tertolak, karena secara saintifik, secara astronomis itu nggak mungkin bisa terlihat. Jadi di dalam konteks penentuan awal Ramadan, awal Syawal, kemudian awal Dzulhijjah, itu
terkait dengan pergerakan astronomis, terkait dengan masalah ilmu pengetahuan. Kenapa kok sering terjadi perbedaan? Nah, ini yang perlu difahami oleh masyarakat secara umum. Ada beberapa jenis ibadah yang dikaitkan dengan siklus pergerakan tata surya kita. Kalau pelaksanaan sholat itu juga didasarkan kepada pergerakan tata surya, cuma didasarkan pada bumi mengelilingi matahari. Makanya dasar penetapannya bukan jam, tetapi pergerakan matahari. Nah, kenapa kalau pergerakan matahari itu kok jarang terjadi perbedaan? Karena dia lebih bersifat fix dan konstan. Dan kita nggak terasa dilakukan proses adjustment terus sebenarnya kan, proses penyesuaian terus. Makanya waktunya kan bergerak sebenarnya juga. Waktu kita sholat subuh ini kan bergerak, kadang 4:30, kadang hampir jam 5 kan. Pergerakan itu yang didasarkan kepada hitung-hitungan astronomis. Tapi pada hakikatnya itu menunjukkan betapa persisinya aktivitas ibadah di dalam Islam itu. Maka ada pergerakan. Nah, itulah proses adjustment yang mungkin karena itu sesuatu yang sudah rutin, akhirnya kadang kita nggak merasa juga. Nah, cuma kalau penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, kemudian awal bulan Dzulhijjah, itu didasarkannya kepada pergerakannya bulan. Pada tahun Syamsiah yang kita gunakan kalender keseharian itu pada hakikatnya juga ada penyesuaian. Makanya dikenal tahun Kabisat tuh. Setiap 4 tahun dilakukan penyesuaian, sekalipun gerakannya lebih konstan, tetapi pada hakikatnya itu juga ada perbedaan. Sehingga di dalam setiap 4 tahun dilakukan penyesuaian. Makanya dikenal tahun Kabisat. Di setiap bulan Februari itu jumlahnya hanya sampai 28 ya, 28 kan. Makanya kalau orang terlahir tanggal 29 Februari itu ada kalanya nggak dapat ulang tahun tuh. Ya. Nggak dapat ulang tahun dia, jadi sempat kosong ulang tahunnya itu. Makanya kalau merencanakan kelahiran dihindari itu kan, nanti nggak ada yang ngucapin ulang tahun. Nah, sementara kalau bulan lebih bersifat dinamis dia, lebih bersifat dinamis. Karena apa? Karena tidak hanya didasarkan kepada hitung-hitungan hisab atau hitung-hitungan astronomis yang prediktif semata, tetapi harus pada persisi dengan cara melihat. Nah, pada saat dengan cara melihat, disitulah terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, ada kalanya kalau di dalam bahasa fikih itu ada tahrir mahallin niza, mengurai di mana sih tempat perbedaannya itu. Ada wilayah yang muttafaq, wilayah yang disepakati oleh para ulama. Kondisinya 2. Yang pertama, kondisi di mana bulan itu sudah di atas ufuk. Ufuk itu ini untuk pengetahuan kita saja biar ya ada maklumat lah ya, sekalipun yang bersifat umum. Ufuk itu kayak horizon. Kalau kita di pantai itu garis pantai ujung itu
Kan garis pantai itu kan begitu kita ke pantai itu kan kayak ada garisnya kan. Garis sejauh mata memandang. Itu namanya horizon atau ufuk. Jadi di mana garis kita memandang itulah ufuk. Nah, matahari dianggap sudah tulu isyamsi kalau lingkaran bagian dari lingkaran itu sudah di atas ufuk. Nah, bagian lingkaran di atas ufuk. Bisa jadi matahari belum berada di atas ufuk, tapi karena sinarnya kuat, dia sudah memancar sinar. Nah, itu nanti ada fajar, tulu'il fajri. Munculnya fajar itu adalah pantulan sinar dari matahari yang akan muncul ke horizon, tapi belum muncul, cuma sudah keluarlah sinaran itu. Itulah yang nanti dikenal sebagai fajar, masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Nah, sebelumnya ada pantulan sinar, tetapi setelah itu sirna. Itu namanya fajar kadzib. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar yang kadzib itu bohong ya. Nah, makanya ada azan yang pertama, azan pertama itu fajar kadzib. Baru kemudian masuk subuh fajar shadiq. Nah, ini bab yang soal puasa. Ada hadis sahih yang menjelaskan kapan dimulai puasa. Kemudian ada kondisi tertentu yang dua hadis ini kelihatannya bertentangan. Hadis yang pertama, begitu kamu sedang makan dengan azan, tinggalkan. Nah, hadis yang kedua, pernah suatu waktu salah satu sahabat sedang sahur, tapi kemudian ada azan, belum selesai dia sahur, kemudian diperintah untuk menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Kelihatannya bertentangan. Tetapi kalau detail kita baca riwayat hadis dan juga penjelasan para ulama, jadi kalau ada dalil yang kelihatannya bertentangan, maka ada langkah-langkah untuk memahami dua teks yang kelihatannya bertentangan itu. Yang pertama adalah thariqatul jam'i, dengan cara ya mengkompromikan. Bukan berarti yang kelihatan bertentangan itu pasti bertentangan, enggak. Sama dengan ayat Al-Quran pun juga ada beberapa ayat yang secara makna kelihatannya bisa bertentangan, tetapi tidak serta-merta difahami bahwa ini ayat gak konsisten. Satu ngomong A, yang lain ngomong B. Nah, ini mekanisme memahaminya dikenal sebagai thariqatul jam'i, jalan mengkompromikan. Nah, dalam konteks hadis tadi, bagi yang hadis pertama itu menegaskan memang azan subuh. Jadi begitu subuh ya nggak boleh udah makan. Begitu masih di mulut ya harus dilepeh, karena itu sudah masuk waktu subuh. Sementara hadis yang kedua itu azan pertama. Kalau masih azan pertama ya terus aja makan. Tetapi pada hakikatnya itu sebagai warning. Nah, itulah kemudian para ulama berikutnya berijtihad yang namanya waktu imsak sebelum waktu subuh gitu. Bahkan di dalam praktiknya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengakhirkan sahur, tapi bukan berarti kemudian mepet subuh baru kemudian kita baru berhenti, enggak. Rasulullah berhenti sekira 50 ayat. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi ada thariqatul jam'i tadi. Nah,
Balik lagi yang soal ufuk, soal horizon. Kalau itu tadi contohnya matahari. Nah ini yang bulan. Begitu dia masih di bawah ufuk, jadi memang belum kelihatan. Loh kok bisa tahu kalau itu di bawah ufuk? Nah itulah hitung-hitungan astronomis. Ada memang hitung-hitungan astronomisnya, ilmu terkait dengan perbintangan. Ada. Loh emang ulama dulu, loh justru ulama Islam yang paling awal memiliki kajian mendalam terkait dengan ilmu astronomi. Tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan ilmu astronomi sekarang ya tokoh-tokoh muslim. Tokoh-tokoh muslim. Bahkan istilah-istilah astronomi itu banyak diambil dari bahasa Arab. Ya, saya contohkan misalnya garis khatulistiwa. Itu kan kelihatannya kan garis khatulistiwa. Itu kan bahasa Arab. Jadi namanya khatul istiwa. Khatulistiwa. Khat itu garis, istiwa mendatar. Jadi garis mendatar itulah horizon. Jadi garis khatulistiwa yang membelah bumi itu kalau kita datang kan kita bagian dari yang dilewati garis khatulistiwa kan, di Sumatera kemudian di Kalimantan tuh dilewatin tuh. Tapi begitu dicari di sana mana garisnya? Enggak ada kan? Enggak ada garisnya. Itu apa namanya? Posisi lintang dan juga bujur bumi kita. Jadi lintang dan juga bujur bumi. Nah, balik lagi yang tadi begitu di bawah ufuk ya nggak mungkin kelihatan. Ini sepakat seluruh ulama bahwa ini bulan belum masuk bulan baru. Berarti ini masih bulan sebelumnya gitu. Selama hitung-hitungan astronomisnya dia di bawah ufuk, jadi belum muncul dia, maka para ulama sepakat ini belum masuk. Nah, yang kedua titik sepakat lagi, ini secara hitung-hitungan astronomis atau dikenal sebagai ilmu hisab. Jadi ilmu perbintangan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hitung-hitungan logik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, itu namanya astronomi, ilmu perbintangan. Yang kedua, ilmu perbintangan untuk kepentingan peramalan, itu namanya astrologi. Nah itu yang dilarang dan juga diharamkan, karena itu dikaitkan dengan sesuatu yang ghaibiyat. Mungkin dia punya rumus-rumusnya, karena pergerakan alam itu kan bagian dari sunnatullah. Jadi kayak gerhana, kemudian pergerakan angin, itu kan sunnatullah sudah. Nah, dengan mengkaji ilmu perbintangan itu sebenarnya bisa diketahui dengan rumus-rumus tadi. Makanya diketahui ramalan cuaca itu didasarkan kepada ilmu astronomi, itu nggak masalah karena pendekatannya saintifik, ilmunya ilmu astronomi. Tetapi begitu dengan pergerakan bintang ini ngeramal nasibmu, nasib nih kamu akan celaka kalau bergerak ke sana, kamu akan celaka kalau milih jodoh, kalau posisimu ada di sini ke sudut sebelah timur tenggara sana, kalau jodohmu di sana nanti nggak akan bahagia. Nah itu astrologi namanya, itu terlarang gitu. Tapi kalau ilmunya untuk kepentingan hal yang bersifat logik, ilmu pengetahuan, itu bahkan dalam beberapa hal dianjurkan, seperti untuk kepentingan awal Ramadan, awal Syawal dan juga awal Dzulhijjah. Nah, titik kesepakatan yang kedua, bulan sudah muncul dari sisi hitung-hitungan astronomis, ketinggiannya sudah memungkinkan untuk bisa dilihat, dan pada saat konfirmasi ru'yatul hilal diketahui ada orang yang menyaksikan. Nah ini udah sepakat juga, itu udah masuk bulan baru.
Nah, terjadi perbedaan kalau ada beberapa kondisi di luar itu. Kondisi yang pertama, dia sudah di atas ufuk. Di atas ufuk itu pokoknya bagian dari bulan itu sudah muncul di atas ufuk. Tetapi secara saintifik ini ada kalanya mungkin bisa dilihat, ada kalanya nggak mungkin bisa dilihat. Jadi sekalipun sudah ada bulan barunya, ini sudah ada wujud, sudah wujud ya. Tetapi kalau secara saintifik dia belum bisa dilihat, maka terjadi perbedaan pandangan. Apakah yang dihitung yang penting sudah di atas ufuk, atau dia dipersyaratkan harus bisa dilihat? Nah, karena apa? Karena hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika sudah melihat bulan, dan bukalah kalian ketika sudah melihat bulan. Nah, lanjutannya, fa in humma ahadukum, apabila tidak mampu melihat, atau fa in hubiya alaikum, apabila enggak jelas pada saat proses penglihatan itu, fa akmilu iddata asyhari salasin, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Nah, udah gitu. Ini hadisnya sahih. Jadi bukan hanya sekedar wujud, tetapi dia harus bisa dilihat. Nah, kemudian astronom-astronom, ahli-ahli hisab, ahli-ahli falak berdiskusi pada tingkat ketinggian berapa wujudul hilal itu yang memungkinkan secara ilmu pengetahuan itu bisa dilihat. Nah, terakhir ada konsensus ahli se-Asia Tenggara melalui MABIMS. Jadi majelis belia Islam, majelis pokoknya Muslim Melayu lah itu kan. Ini menyepakati kriteria imkanur ru'yah dengan ketinggian minimal di 3 derajat. Jadi tingginya 3 derajat. Kalau kita sholat duha itu sekira berapa itu, qadra rumhin itu dia ketinggiannya sudah mungkin 7 atau 10 derajat gitu, yang sekira lingkaran piringan mataharinya itu sudah muncul semua. Jadi sudah sempurna munculnya, itu baru masuk waktu duha. Nah, bulan baru di atas horizon, di atas ufuk yang saya tadi sampaikan, garis batas pandangan manusia itu sudah muncul di atas horizon dengan ketinggian minimal itu 3 derajat dengan kemiringan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu baru secara saintifik bisa dilihat. Di bawah itu sudah bisa dipastikan nggak bisa dilihat. Secara ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu kalau didasarkan kepada hitung-hitungan persisi dia bisa qat'i. Kayak 3 tambah 3 6 gitulah. Nah, kan ilmu pengetahuan ini. Tapi ilmu pengetahuan yang terkait dengan hitung-hitungan yang matematis seperti ini qat'i, nggak ada lagi orang berbeda. Kalau ada orang berbeda, 3 kali 3 itu adalah 2000, pasti ini beda standar. Beda standar. Itu pas foto kan berarti ya. Bukan hitung-hitungan matematika.
kan itu yang Tuhan matikan. Begitu ada orang 3 kali 3 bilang 8, udah pasti salah, nggak ada khilafnya, itu udah pasti salah, Nah, sementara ada yang berpendapat enggak, yang penting kan wujud, kuncinya wujud. Nah, waktu itu mungkin hadis ini menegaskan saja, intinya adalah soal masuknya bulan. Caranya salah satunya dengan ru'yatul hilal bil fi'li. Disitulah terjadi perbedaan pandangan. Nah, cuma memang secara umum juga disepakati bahwa hak penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah itu ada di ulil amri, ada di pemerintah. Jadi yang punya otoritas di dalam penetapannya. Kenapa? Karena masalah penetapan itu masalah kategori fikih ijtimai namanya, fikih sosial. Fikih di mana otoritas penetapannya itu ada di ulil amri untuk kepentingan tertib hukum. Sama seperti hukum pidana. Sekalipun perintah ayatnya itu kepada kita masing-masing, tetapi prakteknya tidak diberikan kewenangan kepada setiap individu kita. Kayak ngukum orang yang mencuri, ayatnya kan jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Si pencuri laki maupun perempuan jika kedapatan mencuri maka hukum dia dengan potong tangan. Tapi tidak serta-merta ketika kita memergoki orang mencuri kemudian nangkep bareng-bareng kemudian bisa langsung dipotong, nggak boleh. Karena itu adalah otoritas ulil amri. Nah, ada 2 jenis ibadah dalam konteks penegakannya. Jenis yang pertama adalah ibadah yang bersifat individual dan perintahnya langsung kepada kita secara individu. Ada jenis yang kedua, perintah terkait dengan aktivitas ibadah dan juga muamalah, tetapi alamat perintahnya untuk menegakkannya itu tidak kepada individu, melainkan kepada ulil amri. Nah, ada jenis yang ketiga, perintah untuk melakukan ibadah, tapi perintahnya ini pada 2 golongan, kepada individu dan kepada pemerintah. Nah, kalau perintah yang bersifat individu itu kayak sholat, ini perintahnya adalah individu. Jadi nggak perlu dipaksa oleh negara baru kita wajib sholat. Nah, kalau ditanya mana undang-undangnya, ente maksa-maksa untuk saya sholat tuh. Undang-undang aja nggak mengatur. Ya memang undang-undang nggak mengatur, tapi yang mengatur adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan seruan azan itu kepada setiap individu kita. Maka sholat diwajibkan kepada setiap kita dan perintahnya kepada setiap kita. Nah, beda halnya terhadap masalah-masalah yang bersifat ijtimai tadi. Nah, tapi ada jenis ibadah yang perintahnya ini dua-dua, merentahin kepada setiap individu sama merentahin kepada ulil amri, yaitu soal zakat. Zakat itu perintahnya kepada setiap individu kita. Sekalipun hari ini pemerintah melalui undang-undangnya itu tidak mewajibkan setiap individu. Jadi belum ada dipaksa ini. Jadi pemerintah belum turun memaksa. Bukan berarti kita menjadi nggak wajib. Tetap kita terkena kewajiban. Kalau mekanisme zakat kita kan ada juga didasarkan kepada kesadaran, datang sendiri, bayar, kemudian ngelapor bahwa dia sudah bayar, hingga kemudian dapatlah SPT, surat
pemberitahuan tagihannya. Terus kita ngumpulin bukti-bukti potong, kita lapor, sehingga kemudian dapat surat keterangan tadi. Yang terakhir hari ini, setiap tahun kalau SPT perorangan, yang karyawan tahu itu karena bagian dari kewajiban negara. Saya juga harus ngelaporin itu, udah ngelaporin pajak, ngelaporin LHKPN, macam-macam tuh. Nah, zakat juga demikian. Kalau toh negara belum mewajibkan, kita tetap diminta untuk membayar zakat. Di samping perintah kepada individu, ada perintah kepada ulil amri untuk memungut. Jadi khudz min amwalihim. Jadi kalau nanti suatu waktu misalnya Basnas, kalau diberikan otoritas, kemudian datengin sidak, datang Pak Noto misalnya, sidak, nah ini kok nggak zakat ini, terus langsung diambil, dipotong. Nah itu boleh itu. Negara hadir untuk menjalankan kewajiban pemungutan zakat. Nah, sebagaimana pajak juga demikian. Makanya kalau orang nggak percaya ini kemudian ada petugas pajak sidak. Nah, mungkin juga gitu aturannya memungkinkan. Nah, sekarang masuk bincang soal amalan-amalan. Nah, setelah puasa kita tuntaskan, tentu kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngikutin pengajian Ustaz Ansori ya semalam ya, roghima anfu rajulin, sungguh cilaka 12 itu. Kalau sudah diberikan kesempatan untuk puasa Ramadan dan kita nemui utuh bulan Ramadan, begitu selesai kok dosa belum diampuni. Padahal man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, nah ini kan man ini syarat, kemudian ghufira ini jawabnya. Jadi syarat jawab nih mesti berhubungan nih. Barang siapa puasa dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka pasti diampuni dosanya. Begitu keluar Ramadan kok belum diampuni, cilaka dia. Kira-kira begitu. Wong ini syarat dan jawab, ya, kayak gitu. Barang siapa datang ke masjid, dia akan dapat berkat. Nah, gitu. Begitu nggak datang ke masjid kok minta berkat. Nah, ini karena syaratnya nggak terpenuhi, maka hasilnya, jawabnya ya nggak terpenuhi. Begitu sudah datang ke masjid kok nggak dapat berkat, cilaka dia. Kira-kira begitu, cilaka dia. Entah itu di masjid ketiduran atau apa, kan macam-macam juga. Pulang-pulang, loh kok udah sepi, mana katanya baru bagi-bagi berkat, ternyata dia tidur. Ternyata dia tidur. Itu analoginya. Ini syarat jawabnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemuliaannya, dengan berbagai kemudahannya. Ya kan kita bisa bedain lah ya antara aktivitas ibadah di Ramadan dan di luar Ramadan. Itu kan relatif lebih ringan gitu, hal-hal yang mungkin di luar Ramadan itu berat atau sulit atau kadang nggak kita lakukan. Bangun malam, itu kan refleks aja kan, sekalipun nggak dengar panggilannya Pak Hanafi, refleks aja, apalagi ditambah panggilan Pak Hanafi gitu. Nah, itu tadi cilaka, cilaka ya. Ada beberapa indikasi untuk menguatkan di akhir Ramadan ini kita sempurnakan dengan yang namanya zakat fitrah itu. Jadi ada dua jenis zakat. Yang pertama terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan jiwa. Yang kedua terkait dengan harta. Nah, yang terkait dengan jiwa dikenal sebagai zakatul fitri. Zakat sebagai penanda kita sudah berbuka, sudah enggak lagi puasa. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan setiap kita
membayar sedekatul fitri untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa tadi. Kalau anak terlahir itu bayar akikah, itu untuk nebus, untuk menyempurnakan kemanusiaannya, retribusi kehidupan kira-kira. Makanya dijelaskan di dalam hadis, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Nah, kalau puasa disempurnakan dan juga disucikan dengan sedekatul fitri. Kepada siapa diwajibkan? Nah, ini untuk mengingatkan saja. Kepada siapa diwajibkan? Kepada setiap individu muslim yang memiliki kelebihan kebutuhan pokoknya hingga lebaran. Jadi kebutuhan pokok hingga lebaran. Bisa jadi mungkin dari sisi cash flow kita ini nggak masuk kategori agnia, nggak masuk kategori kaya yang mewajibkan bayar zakat mal. Tetapi karena kita memiliki kelebihan kebutuhan pokok hingga lebaran, kita bisa diwajibkan untuk membayar zakatul fitri. Siapa saja orangnya? Setiap orang yang hidup dan menemui akhir Ramadan serta awal Syawal. Jadi menemui dua ini. Begitu ada anak lahir sore nanti gitu, atau hari ini baru lahir nih, berarti kan nggak nemui sisa-sisa Ramadan yang kemarin. Tapi kalau dia nemui akhir Ramadan, kemudian masih hidup sampai awal Syawal, setelah itu meninggal, dia wajib membayar zakatul fitri. Sebaliknya, kalau ada orang ikut puasa sampai hari ke-30, jelang masuk Idul Fitri, meninggal dia. Nah, dia nggak wajib zakat fitrah, nggak wajib zakat fitrah. Atau lahirnya di awal Syawal, Ramadan sudah habis, dia juga nggak terkena kewajiban. Nah, siapa yang terkena kewajiban membayarkan adalah orang yang memiliki kewajiban nafkahnya. Mantal zamu nafaqatuhu. Kalau selama ini menafkahi anak dan juga cucu misalnya, dia punya kewajiban bayarin. Kalau selama ini nafkah orang tuanya dibayarkan, berarti dia punya kewajiban juga bayar zakatul fitri. Jadi mantal zamuhu nafaqatuhu. Kapan waktunya? Waktunya membentang mulai dari awal Ramadan sampai sebelum didirikannya sholat Id. Sampai sebelum didirikannya sholat Id, maka itu disunahkan kalau sholat Idul Fitri itu agak sedikit siang bandingannya dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha lebih awal untuk kepentingan melaksanakan penyembelihan Idul Kurban. Kalau sholat Idul Fitri agak diakhirkan untuk memberikan kesempatan orang yang belum bayar zakatul fitri untuk bisa menunaikannya. Jadi ini hikmah dibalik pesyariatannya. Nah, ini adalah waktul jawas yang tadi membentang. Nah, kalau dibatasi sampai tanggal 29 seperti di sini boleh nggak? Ya boleh. Itu lebih aturan teknis. Tapi kalau masih ada yang belum bayar, ya Wajinur masih bisa terima. Pokoknya hari ini dituntaskan aja. Hari ini dituntaskan. Jadi, zakatul fitri. Baru kemudian masuk kepada zakatul mal. Nah, kita nggak akan membahas soal zakat harta lah ya, zakatul mal nanti di kesempatan yang lain.
Nah, terus apa yang besok kita lakukan? Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Malam Idul Fitri kita hidupkan, dan itu sunnah Nabi. Ahya lailatal idi, menghidupkan malam Idul Fitri dengan tahmid, takbir, tasbih, memuji kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan cara berdiri, pas lagi ronda, pas lagi bikin kue, nyiapin nastar, nyiapin rumah untuk dihias dan lain sebagainya. Itu semua disunnahkan untuk takbir, termasuk juga takbir keliling berarti kan. Karena apa? Karena takbir di malam Idul Fitri itu bagian dari syiar min sya'airil Islam, bagian dari syiar keislaman, menunjukkan bahwa kita sedang berhari raya. Termasuk juga menghias rumah. Kalau dulu di kampung itu ngecatin pagar, ngecatin rumah, itu kan biasanya kalau pas mau lebaran. Nah, itu memang ya manifestasi dari syiar min syairi al-Islam. Di samping juga untuk menghormati tamu, kalau pas datang gitu kan, rumah dibersihin semua gitu. Jadi kita dianjurkan untuk menerima tamu, menghormati tamu, dan memastikan. Nah, ini balik yang tadi ketinggalan, yang zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, untuk memberi jaminan kekenyangan atau jaminan tidak ada satupun orang yang kelaparan. Jadi kenapa zakatul fitri ini dilaksanakannya dalam bentuk makanan pokok? Nah, ini nggak bisa diganti uang pulsa, nggak bisa. Uang pulsa itu bukan kebutuhan pokok pada hakikatnya, nggak bisa diganti. Ya udahlah, ini udah punya makanan banyak, diganti sarung sama kopiah misalnya, nggak bisa. Kebutuhannya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Aghnuhum hadzal yaum anis su'al, pastikan enggak ada orang yang minta-minta pada saat hari Idul Fitri. Kalau masih ada berarti kita yang salah. Itu. Minta-mintanya bukan karena momentum untuk memperkaya diri. Kan ada juga memang orang meminta-minta diorganisir gitu. Tapi ya kita nggak usah terlalu jauh mikir terorganisirnya. Itu bagian pemerintah menanganinya. Tapi yang pasti kita harus memahami salah satu rahasia dan hikmah disyariatkannya zakatul fitri adalah memastikan hari bahagia ini semua orang bahagia, dan jangan sampai ada orang yang nggak bisa keluar merayakan Idul Fitri ini di rumah karena kelaparan dia. Itulah sisi keadilan sosial Islam, sisi tanggung jawab sosial Islam, dan sisi takaful ijtimai. Jangan sampai di satu sisi kita bahagia merayakan Idul Fitri, ada orang yang kehilangan kebahagiaan hanya karena tidak memiliki kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar, kalau nggak punya motor, nggak punya mobil untuk Idul Fitrian, ya itu bukan kebutuhan dasar, itu sudah di atas kebutuhan dasarnya. Tapi kita bisa sweeping nih, pengurus RT, sweeping dalam pengertian ngecek jangan sampai ada saudara-saudara kita, terutama di sekitar kita, ada yang nggak bisa makan
sehingga nggak bisa keluar untuk merayakan Idul Fitri ini. Nah, itu adalah tanggung jawab kolektif kita. Tanggung jawab kolektif kita. Jadi ya spirit ini memacu dan juga mendorong kita sebenarnya bukan hanya hari raya saja, tetapi kehadiran kita jangan sampai kemudian acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan kita. Jadi ini sisi ta'awun dan juga takaful ijtimai di dalam Islam yang menjadi salah satu pesan penting dari ibadah Ramadan yang diakhiri dengan zakat ini. Jadi kita juga pastikan nih, karena ada dua jenis orang butuh itu, dan itu juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ada orang yang kekurangan, kemudian dia mengekspresikan kekurangannya. Maksudnya kekurangan itu ya ketidakpunyaan itu kemudian dia ekspresikan sehingga orang lain tahu. Mungkin dia datang minta gitu kan, namanya asail. Tapi ada jenis yang kedua, dia pada hakikatnya nggak mampu, pada hakikatnya dia kurang, pada hakikatnya ada kesulitan, tapi dia menjaga diri, dia tidak tampakkan, dia hanya ngadu kepada Allah. Bisa karena gengsi, bisa menjaga diri, namanya iffah. Nggak mau saya minta, nggak mau saya. Jadi nah yang jenis yang kedua ini sebenarnya tugas kita untuk mencarinya. Itu namanya al-mahrum. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran kan ada lisaili wal mahrum. Jadi hakum maklum lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ini ada hak yang diketahui bagi siapa? Bagi asail, bagi orang yang membutuhkan tapi ekspresif, meminta. Dan bagi yang kedua al-mahrum, dia butuh tapi nggak nampak. Nah ini tugas amil, tugas kita semua ini menjangkau orang-orang yang al-mahrum ini. Kalau asail mungkin yang ngajuin proposal gitu. Ini kan asail. Tapi ada jenis yang kedua, dia butuh tapi menjaga diri dia, nggak mau minta. Nah inilah tugas kita. Itu al-mahrum. Ya tentu kita bersyukur kita masih diberikan akses rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkin ada saudara-saudara kita yang sekalipun dia ikhtiar tapi belum diberikan kecukupan untuk menghidupi dirinya, dan itu tugas kita. Dan instrumen keagamaannya ini sudah dibikinkan, salah satunya dengan zakatul fitri ini. Nah ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti juga melalui DKM atau melalui bidang sosial. Bagaimana masjid memiliki mekanisme untuk takaful dan juga ta'awun ini. Nggak tahu dengan mekanisme yang baru, model jumputan. Saya kemarin sih sempat ngobrol sama Pak Noto. Apa yang dulu sudah pernah dirintis yang uang recehan itu saya kira bisa dilanjutkan lagi. Itu sama Pak Anu ya. Sekarang siapa yang nyimpen siapa? Pak Ahmad. Masih ada uangnya? Masih ada uangnya itu. Berapa itu Pak? Hah? 20 juta? Loh banyak ternyata. Dari mungkin 1000 kencerengan jadinya 20 juta kan. Nah 20 juta ini siapa yang butuh pinjem tapi pinjem balik. Pinjem gak pakai apa-apa gitu gak apa-apa. Tapi harapan saya dulu dari 20 ini nanti kita bisa dari yang jumputan yang gak terasa. Misalnya ibu-ibu habis belanja di Akang di mana kembalian mungkin 200, 300 kadang nggak terasa itu, masukin situ kembalian 2000. Sekarang kan nggak begitu material kan, 2000 itu keleleran masukin situ, terus setiap habis pengajian dikumpulin masuklah itu kan paling bertahan berapa lama itu jadi 20 juta. Begitu 20 juta kelihatan gede nih, Nah tahap yang berikutnya saya mikir juga
kemarin kan sempat beras ya ngobrol. Terus beras berapa taruh aja di situ, kita bikin rice cooker. Kok rice cooker apa namanya itu yang penyimpan beras, nggak usah model bank. Kalau bank kan mahal tuh alatnya, model itu aja beras. Karena nggak semua orang itu juga memiliki kecukupan, udah kita yakin nih. Tapi ditaruh aja, nggak usah mikir khawatir nanti orang ngambil terus. Ya nggak apa-apa udah. Mungkin awal-awal melihat nanti rame-rame, tapi kalau kita jokin terus, kayak nanti sudah menjadi biasa. Orang ngambil secukupnya, sambil juga mengedukasi orangnya. Pokoknya ngambil secukupnya, sekira butuh gitu aja. Kalau nggak butuh ya nggak usah ngambil, di rumah masih banyak beras nih mumpung gratis. Nah, kan kadang juga punya pikiran seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Lama-lama nanti akan teredukasi. Lama-lama itu akan teredukasi. Ditaruh aja pojok, kayak kita nyediain galon air gitulah. Mungkin awal-awal juga banyak, nggak haus juga digunakan gitu. Tapi kan lama-lama sudah menjadi terbiasa, hanya orang yang butuh minum secukupnya saja. Nggak usah bikin galon kemudian dibawa pulang gitu, nggak juga. Mungkin awal-awal begitu, tapi lama-lama bisa jalan. Ini adalah tugas sosial kita. Tugas sosial kita, dan mungkin bisa kita lakukan nanti ya mulai dari kecil itu nggak apa-apa, bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jumput bawa beras itu yang dulu jumputan kan istilahnya itu, dan sukses lah. Nah, uang yang kencerengan itu sudah banyak success story-nya. Ada di Sragen, ada teman-teman di Tangerang Selatan itu bisa punya ambulan, bisa menghidupi nanti penerangan jalan semua. Nggak apa-apa basis masjid itu. Kalau masjidnya surplus kan ya nggak apa-apa, kan senang juga nerangin jalan. Kemudian kalau ada kebutuhan tamannya, kebutuhan nanti jadi makmur itu kan. Yang terakhir kita menghidupkan malam dengan menghidupkan benar dengan takbir. Biasanya dulu takbir keliling. Kalau Idul Fitri ini mungkin karena banyak yang mudik ya, pokoknya di masjid kegiatan. Kalau bawa kue-kue ya boleh masuk ke masjid gitu kan, sambil menghidupkan malam Idul Fitri. Kemudian paginya kita disunahkan untuk menjalankan sholat Idul Fitri, termasuk bagi ibu-ibu yang sedang haid itu juga dianjurkan untuk datang sekalipun nggak ikut sholat. Jadi mungkin nanti disiapkan tempat yang secara khusus gitu. Kemudian kita disunahkan mandi besar, jadi mandi sunnah di pagi hari. Disunahkan yang makan ala kadarnya sebelum kita ke masjid, sebagai bukti kita udah nggak puasa lagi, gitu kan. Minum atau ya sarapan sepantasnya begitu sebelum kita pergi ke masjid. Ya disunahkan pakai pakaian terbaiknya. Nah ini kenapa di tradisi masyarakat kita kalau lebaran pakaian baru itu saya ingat dulu itu beli pakaian baru itu ya pas lebaran aja, jadi setahun sekali. Sekarang kan nggak begitu istimewa beli pakaian baru itu, karena setiap waktu ke mall nengok, ini bagus nih. Itu butuh, nggak butuh sebenarnya, itu pengen mata aja ngelihat nih apa, pegang-pegang beli gitu kan. Kalau dulu kan enggak, baru jelang Ramadan aja beli pakaian kan. Kadang beli pakaiannya pun di atas nomor kita. Kalau nomor kita ini mestinya nomor 31, dibeliinnya nomor 32. Kenapa? Biar muat untuk tahun depan. Tahun depan udah rusak, jadi bajunya kegedean terus. Ngirit. Jadi saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan secara pribadi saya juga mengucapkan
Kula amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan di dalam proses interaksi kita. Pasti ada hak-hak adami yang terkurangi. Karena itu mohon bisa dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sebagai penyempurna ibadah Ramadan yang hubungannya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Fitri pada hakikatnya menyempurnakan fitrah kemanusiaan kita dengan memperkuat hubungan antar sesama. Karena itu sangat dianjurkan untuk tadi itu silaturahim, yang adat kita kemudian jadi saling kunjung, kemudian ziarah-ziarah, itu bagian dari manifestasi dari tuntutan untuk memperkuat hablum minan nasnya. Hubungan silaturahmi